Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa mengawali tahun Hijriah 1 Muharram 1447 pada Jumat pertama di tahun ini. Semoga awal tahun ini membawa peningkatan dan perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik, dan semoga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah semakin baik, sehingga pada akhirnya kita berharap ketika menghadap Allah berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, menjadikan beliau sebagai contoh tauladan yang baik, yang akhlak beliau itu kita praktekkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita semua beserta orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, 1 Muharram bagi kita umat Islam adalah tahun baru, di mana peristiwa ini menandai hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Peristiwa ini 14 abad yang lalu terjadi, dan tentu perlu kita ingatkan kembali diri kita bahwa peristiwa hijrah ini bukan tanpa makna, bukan tanpa hakikat, tetapi ia membawa makna dan hakikat yang mendalam bagi kehidupan kita. Bahwa hijrahnya Nabi itu adalah sebuah proses di mana beliau melakukan sebuah perubahan ketika dakwah beliau di kota Mekah mendapat halangan, tantangan, ujian, bahkan ancaman pembunuhan. Sementara dakwah Islam yang diberikan oleh Allah di pundak beliau harus beliau tegakkan. Apa yang beliau lakukan yaitu dengan hijrah. Kalau hijrah itu artinya dimaknai sebagai sebuah perubahan, maka perubahan itu tentu memiliki hakikat, memiliki esensi. Apa sesungguhnya hijrah itu kalau dilihat dalam aspek hakikatnya? Maka khatib hari ini akan menjelaskan paling tidak 3 esensi atau hakikat dari hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan kita sendiri untuk merubah hidup kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Kalau kita lihat
akhir-akhir ini di mana umat Islam terpolarisasi dalam sebuah komitmen bersama. Ketika yang berani melawan hegemoni Amerika, Zionis Israel dan beberapa negara Eropa itu hanya Iran. Dan umat Islam yang lain mungkin dengan cara yang lain, apakah memberikan donasi atau mungkin dengan memboikot produk yang berafiliasi ke Zionis dan Amerika, atau yang paling lemah yaitu dengan mengirimkan doa. Tetapi ada perubahan yang menarik dari peristiwa perangnya Iran dan Israel itu. Apa itu? Bahwa ternyata sekat antara Syiah dan Sunni menjadi hilang dalam waktu sekejap saja. Bahwa umat Islam merepresentasikan dirinya sebagai seorang muslim ketika hanya satu-satunya negara Islam Syiah yaitu Iran, tanpa kita melupakan Yaman, tanpa kita melupakan Irak dan Lebanon, yang berani melawan hegemoni Zionis Israel yang sewenang-wenang terhadap saudara kita seiman dan seagama di Palestina, khususnya Gaza. Ini sebuah perubahan yang positif menurut kita. Karena selama ini terkadang umat Islam itu berada dalam pengkotak-kotak, dan kita melupakan aspek-aspek yang mengarah kepada kesamaan-kesamaan kita. Yang kita tonjolkan itu lebih kepada perbedaan kita. Padahal perbedaan yang itu, yang kita perdebatkan itu hanya masalah ikhtilaf, bukan masalah usuliyah, tetapi furu'iyah. Yang kita perdebatkan itu kadang-kadang hanya hal-hal yang tidak mendasar. Tetapi ketika kita dituntut untuk bersatu padu, itu sungguhlah berat bagi kita. Padahal Allah sendiri mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu ya, dengan agama Allah seluruh kita ini. Wa la tafarraqu. La di situ tuh la nahi, larangan. Kita dilarang untuk bercerai-berai, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan itu menjadi jargon dan moto dalam hidup kita bernegara. Ketika umat Islam mestinya bersatu, maka orang lain tidak akan sembarangan kepada kita. Tetapi ketika umat Islam itu sulit untuk bersatu, maka musuh-musuh kita akan mudah memecah belah kita. Kalau kita lihat fakta sosial, itulah yang terjadi di Palestina. Kalau kita lihat di sekitar Palestina itu, negara-negara itu adalah negara Arab. Saudara-saudaranya Arab, Palestina itu saudara sekeliling, saudara bangsa Arab, sebangsa. Dan kalau kita melihat kekompakan bangsa Arab, itulah yang tidak kita temui. Justru mereka itu tidak berusaha mencoba melindungi atau menyatukan kata atau kalimatun sawa mereka untuk tidak membiarkan saudaranya di Palestina tanpa rumah, tanpa makanan, dan berada dalam ketakutan. Karena perubahan itulah paling tidak kita berharap ke depannya bahwa sesuatu yang selama ini kita anggap pemecah belah kita, mari kita rubah untuk menjadi sesuatu yang bisa mengikat kita. Dalam apa? Dalam semangat ukhuwah Islamiyah kita. Kita tidak melihat Syiahnya, kita tidak melihat Wahabinya, kita tidak melihat Sunninya, tapi kita melihat Islamnya, Islam yang jangan sampai bercerai-berai. Nah, ada paling tidak 3 esensi dari perubahan yang bisa kita lihat sebagai sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, orang yang beragama. Yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran akan kebutuhan perubahan itu sendiri. Bahwa kita itu sadar perubahan itu adalah sebuah kebutuhan. Bahwa kita selama ini terkotak-kotak, oke, kita lupakan. Mari kita bersatu padu, menjalin kebersamaan, menjalin ukhuwah,
menjalin sifat tolong menolong, kepedulian sesama umat Islam. Dan jangan sampai kita itu mudah dipecah belah oleh musuh-musuh kita. Yang kedua adalah kemauan kita untuk berubah. Perubahan itu tidak hanya sekedar wacana atau diskursus, tapi perubahan itu adalah sebuah kemauan yang keras yang harus tertanam pada diri kita. Ayo kita berubah, ayo kita berubah. Tapi kita tidak pernah mengimplementasikan apa yang harus kita rubah tanpa ada kemauan yang kuat, tekad yang kuat. Kalau kita bicara tentang persenjataan Iran itu, pesawat-pesawat mereka, pesawat-pesawat lama, karena persenjataan mereka diembargo oleh Amerika dan sekutunya. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka mungkin kalah dari pesawat-pesawat B-2-nya Amerika, tetapi mereka punya rudal. Mereka punya rudal yang canggih seperti Fatah, seperti Sijil, yang mana kita tahu akibat dari rudal itu membuat gentar musuh-musuh Iran. Kemauan yang keras dari bangsa Iran ketika mereka diembargo bertahun-tahun, belasan tahun, tidak mematahkan semangat mereka, tapi mereka justru bangkit dan mandiri sebagai sebuah bangsa. Mereka berani melawan sebuah hegemoni bangsa yang besar, khususnya Amerika dan anak manjanya Israel. Yang ketiga, esensi perubahan itu adalah tindakan. Bila kita memiliki kesadaran, bila kita memiliki kemauan, maka kita harus melakukan yang namanya action. Kita harus berani berbuat. Kita harus berani melakukan sesuatu. Mungkin ada negara-negara yang mengutuk Amerika, yang mengutuk Israel terhadap kesewenang-wenangannya terhadap umat Islam, tapi mereka nggak berani bertindak. Mulut mereka terkunci, tangan mereka tidak terkepal. Kenapa? Karena mereka tidak berani melakukan sesuatu yang dianggap oleh pendukung mereka itu akan merugikan mereka. Padahal yang namanya sebuah tindakan itu butuh perencanaan yang matang, butuh pelaksanaan yang nyata, dan butuh keberanian yang benar-benar tidak diragukan lagi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, di mana Allah mengingatkan kita, innalladzina amanu walladzina hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ending dari semua ini, apa yang kita lakukan untuk melakukan sebuah kesadaran, kemauan dan tindakan itu, kita mencari rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga di tahun baru Hijriah 1447 ini kehidupan kita lebih baik, persatuan kesatuan umat Islam lebih baik, sehingga kita menatap hidup itu penuh dengan optimisme. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.